Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dari Jalan Taman Bunga 4 Kota Gorontalo. Dari lantai 3, Ruang Aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang dalam membahas persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial. Dan di malam hari ini di studio podcast kami, Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruasgo, kami mendapat tamu istimewa. Saya boleh katakan tamu istimewa karena ibu ini di kalangan di masyarakat umum, pemuda milenial dikenal bahwa sering keakraban selalu ada sama salah satu pejabat tinggi di kabupaten kota Provinsi Gorontalo, tepatnya di kota Gorontalo. Beliau pernah menduduki sebagai mantan kepala dinas PU kota Gorontalo. Dan sekarang beliau mendapat kepercayaan dan tanggung jawab amanah dari Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha, dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Bapak Rian Kono. Sekarang ini beliau menduduki posisi sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo, Kepala Bapeda. Selamat malam Ibu Haja Medi Nopita Silangen, SPI MSI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Ibu Nopi? Alhamdulillah, terima kasih Kakak Deno sudah diundang di Ruasgo. Ya. Setelah beberapa kali revisi jadwal. Iya, baik. Memang kami sudah agendakan karena ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat. Ya, bahkan banyak yang mempertanyakan kapan sih selesai, atau banyak pertanyaan yang ditujukan baik itu di media sosial, di media di berita-berita koran, selalu banyak menanyakan ada apa sebenarnya di kota. Dan malam hari ini semua akan kita bahas dalam 45 menit rencana pembangunan daerah 2025-2026. Namun sebelumnya saya ingin sedikit mereview kembali sebenarnya sih apa tugas yang utama dari seorang kepala Bapeda, supaya nantinya ini akan terjawab semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran podcast di malam hari ini 45 menit akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kota Gorontalo. Saya persilakan Ibu Nopi. Siap. Baik, Deno. Tentu sebagai, saya koreksi sedikit tadi. Baik. Kepala Dinas PU itu hanya sebagai PLT, pelaksana tugas. Tapi pelaksana tugas 2 tahun 6 bulan. 2 tahun, iya. Jadi tentu supaya Kepala Bapeda dalam tugas kami adalah membantu wali kota untuk menyiapkan kebijakan terkait dengan perencanaan, penelitian dan pembangunan. Nah, di ranah sini tugas kami adalah mengawal semua program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini di bawah kepemimpinan Matahari. Jadi bagaimana Bapeda menyiapkan rencana kerja pemerintah daerah, sekarang ini menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, kemudian menyiapkan rencana pembangunan daerah. Apalagi di masa 2025 nanti ada agenda untuk pilkada dan semua produk perencanaan itu di starting secara sama-sama. Jadi RPJPD, RKPD, RPD ini jalan. Kalau saya istilahkan Bapeda itu di kantor, saya selalu menyampaikan bahwa tugas kita berawal di akhir dan berakhir di awal. Jadi sebenarnya tidak bisa pernah berawal di akhir dan berakhir di awal. Jadi tidak pernah selesai. Saat OPD lain mungkin menyelesaikan tentang 2025, kita sudah harus berpikir bagaimana 2024, kita sudah harus berpikir 2025, kita harus berpikir bagaimana RPJPD 2025 sampai dengan 2030. Ya, salah satu tugas dari seorang kepala Bapeda, dan itu tidak gampang. Memang semua instansi ini, OPD ini, tapi tugas dari seorang kepala Bapeda ini tidak gampang. Bahkan mungkin kalau di kementerian, Menteri Koordinator ini Bappenas. Bappenas ya. agak sedikit kalau di legislatif ini mungkin koordinator dan koritbang ya. Baik,
Tema kita dalam pembangunan 2025 dan 2026 tentu dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, berkelanjutan, tentu perlu adanya harmonisasi dan penyelarasan antara perencanaan di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mungkin ini bisa dijelaskan, Bu? Setuju, Pak Deno. Jadi saya kira yang diatur oleh pemerintah secara jelas ini terlihat bagaimana menyelaraskan perencanaan pembangunan yang dari pusat sampai dengan daerah untuk sama. Jadi di RPJPD ini, sebelumnya RPJPD ini masing-masing daerah bisa melakukan duluan. Jadi perencanaan pembangunan daerah pusat bicara angka perencanaan tahun berapa, daerah tahun berapa. Tapi dengan adanya momen pilkada serentak yang diserentakkan, ya, karena sebelum juga kan pilkada masing-masing. Tapi dengan diserentakkan perencanaan pembangunan ini RPJMN menurun kepada RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten kota, sehingga garis perencanaan pembangunannya ini memang akan selaras dari pusat bicara apa, di daerah provinsi harus turun sebagai apa, dan di kota harus sebagai apa, sehingga target-target perencanaan pembangunan secara nasional bisa diukur dengan jelas. Nah, selain itu juga RT/RW yang saya kira walaupun belum dilakukan secara merata, ditetapkan dengan waktu tahun yang sama, tetapi bagaimana RT/RW nasional harus memuat ruang di kabupaten kota, provinsi harus memuat itu apa yang menjadi amanat di dalam RT/RW nasional ke provinsi, dan kabupaten kota harus melakukan itu. Tapi sekarang RT/RW memang masih ranahnya kota, misalnya sudah menetapkan di 9 Perda nomor 9 tahun 2019, sementara provinsi sampai sekarang belum. Tetapi karena amanah nasional mau tidak mau, Perda nomor 9 tahun 2019 ya? 2019. Tapi provinsi kota belum sudah, ya? Provinsi belum melakukan revisi, walaupun sebenarnya revisi itu sama-sama diajukan di tahun 2017, tapi ternyata sampai sekarang belum selesai. Ini mesti ditahu nih, jadi harus relax, berarti santai tapi serius ini podcast malam ini, supaya seperti tadi kan, yang apa namanya kota udah tapi provinsi belum selesai provinsi ya. Belum. Tapi anggapan seperti di DPR itu kan menganggap bahwa itu sudah selesai. Harus harmonisasi itu harus tetap dibangun, Pak. Karena apapun yang menjadi strategi kebijakan dan strategi provinsi harus didukung oleh pemerintah kota. Ini highlight yang sudah diatur oleh pemerintah pusat agar memang perencanaan ini bisa. Yang menarik juga sekarang ada namanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD. Itu membicarakan tentang perencanaan dan penganggaran. Ini Kak Deno memang agak istilah-istilah baru ini. SIPD Perencanaan dan penganggaran yang selama ini dulunya pusat itu tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh daerah. Tapi dengan adanya SIPD ini, semua kebijakan yang dilakukan oleh daerah bisa secara langsung diawasi oleh pemerintah pusat. Bahkan terbuka, bisa dilihat secara langsung oleh KPK. Oh gitu ya. Jadi ada kerjasama dengan KPK ya. Baik, saya sedikit menarik dulu ke kota. Apa sih kendala dalam proses perencanaan di Kota Gorontalo? Saya kira permasalahan yang masalah-masalah pokok yang masih terjadi di kota ini, pertama belum optimalnya perekonomian, kerakyatan yang berkelanjutan, kerentanan kemiskinan pada masyarakat, daya saing SDM, pemerataan pembangunan berbasis pelayanan publik. Ini saya kira secara umum terjadi di perkotaan, apalagi sebagai ibu kota provinsi yang memang semua mata tertuju di sini, sehingga perencanaan itu memang di 6 kabupaten kota ini, Kota Gorontalo itu dia adalah jantung, sehingga menjadi contoh. Nah, sebelum memang kalau berbicara tentang target pembangunan yang sudah direncanakan sesuai dengan tema kita 2025-2026 ini sudah memang matang. Tapi paling banyak ini disampaikan bahwa apa sih sebenarnya apa yang terjadi di Kota Gorontalo. Saya sedikit mengambil contoh bahwa ada kegiatan, boleh katakanlah bahwa ada proyek kegiatan yang mungkin sampai dengan hari ini belum selesai. Tentu ada kendalanya. Nah, Ibu Novi yang lebih tahu. Baik.
Bapeda itu sesuai tugas yang tadi Ya. sampai sekarang menyiapkan kebijakan, perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah. RPJMD kedua beliau Matahari, artinya keduanya Pak Wali. Ya, ini disusun di 2018. Kemudian karena dengan adanya COVID dirubah, kita revisi di tahun 2019-2020. Nah, kebijakan itu revisi RPJMD adanya karena terkait dengan COVID yang sama-sama kita tahu. Nah, di dalam RPJMD Pak Wali, saya masuk di Bapeda itu 2020. 7 September 2020 sebelumnya di PU. Jadi di dalam RPJMD sampai dengan 2024 ini ada 9 kawasan yang menjadi target untuk pembangunan secara prioritas di era Matahari ini. 9 program kegiatan itu antaranya Jalan Nani Wartabone, Pasar Sentral, Tangga 2000, Pusat Perdagangan, Kalimadu. Itu masuk kurang lebih 9 program yang menjadi prioritas wali kota. Salah satunya juga itu adalah pembangunan balai kota, kantor wali kota, yang saya kira sama-sama kita lihat sudah tidak representatif. Nah, ini yang harus dikawal oleh perencanaan dan penganggaran. Kemudian kita bicara soal PEN dana PEN. Pada saat itu saya ditugaskan. Kota Gorontalo dapat PEN ya, Bu? Dapat PEN. Berapa PEN di Kota Gorontalo? PEN ini kurang lebih 245 sekian. Ya. Jadi karena target besar itu 9 program kegiatan itu otomatis kan harus di breakdown lewat APBD yang sebelumnya sebenarnya Pak Wali itu sudah mau untuk mengusulkan lewat KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tapi itu pun tidak terjadi. Kemudian datang tentang PEN ini ada penawaran, saya disampaikan oleh Pak Budi, Kepala Bapeda waktu itu, mau enggak serius nak Pemkot. Saya diundang, sebelum saya ketemu Pak Budi, saya sebenarnya diundang oleh Pak Wali. Ini ada PEN, ruang yang bisa untuk kita ambil anggarannya untuk program strategis yang ada di RPJMD Kota. Saya sampaikan waktu itu ke beliau, kayaknya itu bukan ranah saya, Pak, karena saya belum di Bapeda, saya di PU, sehingga dipanggil teman-teman TAPD rapatkan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Ya, kita melakukan penyusunan untuk kemudian masuk di usulan-usulan yang akan kita usulkan di SMI, PT SMI. Nah, turunlah dana PEN, dan perjuangan untuk mendapat dana PEN tidak itu gampang. Bukan gampang, Pak. Bukan gampang, Pak Deno. Ya, karena itu kan provinsi duluan yang dapat, dan saya belajar di provinsi karena punya hubungan yang baik dengan Pak Budi, disampaikan tahapan-tahapannya ini. Itu sampai kita kan mendapat dana PEN itu di 2020 disetujui pada saat mungkin orang-orang sebenarnya teman-teman di Dewan Bun tidak yakin dana ini bisa dapat enggak. Jadi setiap kali, saya ingat di tanggal 17 Desember sempat ditelepon oleh salah satu teman ini dana PEN ini ada enggak, Bu? Dan saya bilang posisi Ibu Nopi masih sebagai PLT. Saya sudah Kepala Bapeda PLT Kadis PU. Jadi merangkap pada saat itu. Luar biasa. PLT. Saya ini selalu kebagian PLT, Pak Deno. Jadi waktu itu dinas Perkim PLT Kadis PU. Begitu di Bapeda PLT Kadis PU. Di Bapeda juga saya PLT asisten 2. Luar biasa. Tapi kemudian saya minta mengundurkan diri karena di Bapeda itu memang butuh fokus. Tidak bisa merangkap-rangkap lagi. Ya, jadi itu perjuangan untuk mendapatkan dana PEN itu bukan perjuangan yang gampang, karena banyak sekali daerah bersaing dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Dan ini akhirnya berhasil. Nah, itu ranahnya Bapeda, menyiapkan perencanaan yang makro, secara makro apa-apa terkait dengan target RPJMD. Adapun
pelaksanaan kegiatannya. Artinya kita ini cari uang. Bapeda itu saya mencari uang dana PEN. Saya mengusulkan, mengawal untuk bagaimana dana alokasi khusus. Bagaimana dengan kementerian lainnya untuk mendapatkan dana bantuan. Secara makro karena melihat RPJMD. Jadi ini yang dilakukan Bapeda, cari uang sana sini, program apa yang bisa dikerjasamakan dengan daerah, baik secara nasional dan internasional, termasuk bagaimana kami menggagas dengan UCLG Aspak dengan Pak Wali untuk mendapat program KRIK. Itu tugasnya Bapeda, perencanaan untuk mengawal itu. Tapi setelah barang ini ada, secara teknis tentu ke dinas teknis yang akan melaksanakan. Baik, satu tugas yang mulia, saya boleh katakan. Kalau kemarin, kalau Rahmat Gobel, beliau menganggap bahwa ibadah di dalam masuk sebagai di politik gitu ya. Tapi posisi Ibu Nopi juga saya menganggap bahwa Ibu Nopi telah melakukan juga ibadah dalam merangkap jabatan-jabatan tadi. Nah kalau tadi terkait sedikit perjuangan PEN, masuk ke judul kita, target perencanaan di 2022 yang menjadi skala prioritas. Dalam target kita di skala prioritas untuk RPJPD 5 tahun ke depan ya. Nah, jadi di RPJPD ini kita menentukan dulu, pertama adalah visi misi, yang akan dilakukan di RPJPD setelah menentukan isu strategis. Jadi visi misi kota yang kita tetapkan untuk 2025 sampai dengan 2030 nanti adalah Kota Gorontalo sebagai kota perdagangan jasa yang sejahtera, berakhlak dan berdaya saing. Kota Gorontalo sebagai kota perdagangan jasa yang sejahtera, berakhlak dan berdaya saing. Tentu menyusun misi ini bukan pemikiran Novis sendiri tentu ya. Ini ada forum konsultasi publik, usulan-usulan dari publik yang kita olah. Kenapa membranding visi misi itu sebagai visi Kota Gorontalo sebagai kota jasa? Karena memang kita sudah terkenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Nah, jasa apa yang kita tekankan di situ adalah jasa pelayanan pendidikan yang saya kira sekarang bersaing luar biasa di Teluk Tomini dan jasa kesehatan. Jadi pekerjaan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah lah Bu ya. Ya. Ibu beribadah ya. Kan kerja Pak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ibu Deputi seperti sudah mewakafkan diri untuk Kota Gorontalo Bu ya. Kalau saya selalu menyampaikan ke anak didik saya sebagai tujuan saya sebenarnya adalah kerja ini kan kita hanya transit. Betul. Tujuannya adalah akhir. Jadi setiap pekerjaan yang diselesaikan adalah bukan melihat hari ini tapi tujuan akhir. Baik, lanjut Bu, skala prioritas itu silakan dilanjut Bu. Ya, jadi itu skala prioritas yang ditetapkan di dalam RPJPD. Ini sudah ada ranwalnya dan nanti insya Allah akan ditetapkan di awal Januari sebagai Perda dan ini akan masuk ke DPRD. Selain itu yang menarik adalah kita juga harus menyiapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku Permendag 84, bagaimana menyiapkan masa transisi yang terjadi pada saat PJ ini ada. Jadi rencana pembangunan daerah ini kita siapkan untuk sebagai teknokratik, RPD teknokratik bagi PJ yang akan mengawal nanti pada saat pilkada 2025 dengan target-target yang membedakan memang bahwa PJ kan tidak ada itu visi. Itu beda kaitannya pilkada itu ya Bu ya? Iya, tidak ada visi misi. Jadi karena diatur di situ sehingga yang nanti akan mengawal secara program adalah PJ ini. Bagaimana target terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo yang kita tetapkan. Sekarang kan Pak Deno kita posisi pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,9, kita targetnya di 2024 5,1. 4,9% di tahun 2023. Kemudian kita target 5,4 dan 2,9. Nah, inilah yang nantinya yang harus menjadi kebijakan kita bersama dengan PJ untuk mengawal persiapan. Sehingga kemarin saya diskusi dengan Kepala Bapeda sekarang PLT Pak Budi menyampaikan bagaimana nanti kalau ada calon-calon yang akan
maju, ini juga harus bisa kita bangun komunikasi yang baik, sehingga visi misi yang disusun nanti oleh calon-calon wali kota ini bisa selaras dengan apa yang kita tetapkan di dalam RPJPD. Sinkron ya. Harmonis ya. Sinkron dan harmonis. Baik Bu, saya membaca di salah satu media, kemarin Pak Wali Kota, mungkin ini jalan-jalan Tuhan ya, tangan dinginnya seorang Martin Taha itu diperpanjang lagi ya? Tidak diperpanjang sebenarnya Pak. Tapi hak beliau. Itu boleh dijelaskan Bu, supaya masyarakat bisa tahu juga ini Bu. Walaupun kita sedikit, tapi kan diskusi kita ringan aja Bu ya. Sebenarnya mungkin Pak Wali yang punya hak yang untuk. Tapi bisa dijelaskan, apa Bu, dijelaskan supaya kan masyarakat bisa tahu bahwa ternyata posisi Pak Wali Kota, ya kan? Iya. Seperti tadi yang ada dibilang, gugatan. Ya, keharmonisan kita, silakan. Iya, sebenarnya bukan diperpanjang ya, karena Pak Wali itu dilantik di 2 Juni 2019 dan masa kepemimpinannya itu harus berakhir di 2 Juni 2024. Kemudian karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa harus berhenti di Desember 2024, tetapi ada celah di pasal 20, saya kurang lupa pasal tepatnya, tapi ada celah di pasal itu yang akhirnya lewat Apeksi. Pak Wali ini Apeksi sebagai wakil ketua bidang 1, bidang wakil ketuanya adalah Bima. Jadi Pak sebenarnya mestinya Pak Wali yang jadi ketua. Tapi kan putusannya kan udah inkrah ini kan, supaya masyarakat bisa tahu Bu ya. Jadi melalui lewat Apeksi yang digagas melakukan gugatan terhadap ini, dan alhamdulillah kemarin putusannya keluar sehingga bukan diperpanjang tetapi tetap diselesaikan sampai dengan masa jabatan di 2 Juni. Jadi jabatannya Wali Kota Gorontalo dan Wakil Wali Kota Gorontalo tetap sampai 2024. Kita sengaja saya lompat-lompat ini supaya target tadi di pembangunan 2025-2026 sampai sejauh mana optimisme Ibu untuk mewujudkan yang telah direncanakan 2025-2026 ini. Ya, walaupun sebenarnya tahun depan ini kita sangat berat. Jujur saja Kota Gorontalo masih sangat tergantung dengan pembiayaan pusat. Tahun depan ini kita pembiayaan pemilu dan sebagainya, sehingga itu memang sangat memberatkan APBD kita. Tetapi insya Allah 2025 kita fokus terhadap 4 masalah yang sudah di 4 program prioritas terkait dengan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, terhadap jasa, itu yang kita siapkan. Ya, memang harus optimis Pak, harus optimis karena ketergantungan kita sangat besar di pusat, sehingga perlu memang trik-trik untuk mencari pendanaan baik dari pusat, misalnya DAK harus kita bagaimana mengkomunikasikan dana-dana APBN, dan bagaimana kita mengkomunikasikan juga dengan wakil-wakil rakyat yang perwakilan yang ada di sini, ya misalnya salah satunya Pak Rahmat Gobel yang saya kira sangat banyak sekali mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Gorontalo, tentu di situ di dalamnya ada Kota Gorontalo. Baik, akan ada diskusi selanjutnya yang lebih menarik karena tidak semuanya akan disampaikan target Ibu Nopi. Namun kembali ke yang materi yang pertama tadi bahwa perlu ada penyelarasan pemahaman supaya masyarakat bisa tahu inilah yang terjadi sebenarnya di Kota Gorontalo. Kalau seperti kata saya, jangan ada dusta ya. Nah, tapi malam hari ini Bu Nopi akan menyampaikan mungkin harapan-harapan Kepala Bapeda Kota Gorontalo di akhir tahun ini masuk di tahun baru kira-kira. Iya. Harapan kami tentu target RPJMD ini harus selesai, dan kami sangat optimis terhadap pencapaian RPJMD. Walaupun kemarin sudah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi terhadap masa jabatan dan yang diperiksa adalah 3 tahun kegiatan dan kita hasilnya baik. Saya optimis untuk bisa menyelesaikan semua kegiatan di luar PEN ya Pak, karena secara target besar itu kita tercapai, tetapi kalau target-target kecil ini kan pengaruhnya sedikit terhadap target besar lain yang sudah kita tetapkan. Persoalan PEN ini kan ada di 3. Betul. Terakhir ini 3 ya, saya kira yang semua masyarakat sudah membaca, yaitu Nani Wartabone, Pusat Perdagangan, dan Dunggingi. Dan sampai sekarang ini secara maraton sebenarnya kita melakukan
pengawalan sama-sama terhadap. Jadi Pak Kadis itu dalam pelaksanaan itu beliau selalu membawa apapun yang akan dilakukan itu selalu sampai ke tingkat wali kota. Ya, justru saya dulu waktu jadi Kadis PU saya tidak pernah merepotkan sampai tingkat wali kota. Asisten juga tidak, tapi ya mungkin karena beliau orang baru di pemerintahan ya, jadi melakukan. Nah, terakhir memang masih diberikan ada surat dari DJPK yang memberi kesempatan untuk penyelesaian. Tadinya kan uang ini akan ditarik di Desember, Pak Deno. Tapi kemudian ada ruang yang diberikan oleh DJPK ini akan ditarik bulan Maret, sehingga sangat-sangat berharap saya kira Pak Wali apalagi ya Pak Wali sampai beliau menyampaikan mohon maaf bahwa dengan dikembalikannya hak beliau sampai dengan bulan Juli ini barang harus selesai. Luar biasa. Dan mungkin itulah salah satu perjuangan Pak Wali Kota, beliau tidak mau meninggalkan kota. Baik, nanti akan ada lanjutan diskusi terkait target pembangunan di 2025 dan 2026. Kemungkinan akan kami lakukan secara live streaming dalam acara selanjutnya. Di closing segment di malam hari ini, Bu. Saya kira saya terima kasih untuk warga Kota Gorontalo yang sangat mendukung program-program Kota Gorontalo. Adapun kritis yang luar biasa diberikan kepada kritikan, saran itu tentu tidak lepas dari dalam rangka pembangunan yang lebih baik karena Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi dan memberikan peringatan kita semua ada target besar yang harus kita penuhi dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik, saya kira itu. Itulah Terang Kepala Bapeda Ibu Nopi Silangan, dan terima kasih atas kunjungan di Ruang Aspirasi Gorontalo untuk menjadikan Kota Gorontalo yang lebih baik, dan di 2024 insya Allah kita akan ketemu. Selamat menjelang tahun 2024 bersama saya Deno Jarai dari Ruang Aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.